Ya, benar sekali. Pentingnya berdoa yaitu kita harus mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan apapun, dan bermanfaat bagi anak-anak. Selanjutnya kita menyanyi terlebih dahulu ya, yaitu menyanyi lagu Lihat Pemburu. Mohon anak-anak berdiri. Satu, dua, tiga. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang merah dan ada yang putih. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Yuk anak-anak duduk kembali. Setelah menyanyi lagu, mari anak-anak bersiap diri untuk mempelajari materi yang Bapak sampaikan. Materi yang Bapak sampaikan yaitu tentang upaya dan pelestarian sumber daya alam. Lanjut saja, kali ini kita akan membahas tema 4 subtema 1 pembelajaran 1, yakni tentang sumber daya alam. Oke, lanjut saja. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu menjelaskan pentingnya sumber daya alam, menceritakan, menganalisis, mengikuti dan menunjukkan cara melestarikan sumber daya alam. Untuk ranah pembahasan sendiri, yang pertama ada pengertian sumber daya alam, macam-macam sumber daya alam, pelestarian sumber daya alam, kegiatan pelestarian sumber daya alam. Oke, anak-anak, kita akan menganalisis nih. Di sini ada 4 gambar. Untuk gambar yang pertama itu, yakni ada yang tahu nggak itu gambar apa? Ya, betul sekali, itu adalah gambar tentang kebakaran hutan. Kalau kebakaran hutan itu berpotensi nggak merusak sistem sumber daya alam? Iya ya. Nah, betul. Terus yang kedua yaitu ada penebangan pohon. Nah, penebangan pohon juga merupakan kegiatan yang dapat merusak kelestarian sumber daya alam. Yang ketiga, nah untuk gambar yang ketiga itu menurut kalian apa? Itu ada orang sedang membuang sampah di pantai. Nah, untuk membuang sampah sembarangan kayak gini itu menurut kalian gimana? Baik atau tidak? Nggak baik ya, makanya jangan dicontoh. Untuk yang selanjutnya ada kebakaran hutan juga. Oke, kita lanjut. Nah, setelah itu tadi kan kalian udah ngamatin tuh gambar-gambar tentang kebakaran hutan, tentang penebangan hutan, tentang membuang sampah sembarangan. Nah, untuk kali ini tuh kita mengamati juga gambar. Jadi ada beberapa gambar tentang tumbuhan hijau. Nah, coba kalian tuliskan hal-hal apa saja yang ingin kalian ketahui tentang pelestarian tumbuhan hijau. Tulis dalam LKPD ya teman-teman, dan komunikasikan dalam bentuk video. Misal nih ya, saya ingin apa sih manfaat tumbuhan hijau, terus tumbuhan hijau itu berguna nggak sebagai pelestarian sumber daya alam? Bisa nggak tumbuhan hijau itu menghidupi makhluk hidup lainnya, seperti itu, bisa atau tidak? Coba tuliskan pada lembar kerja peserta didik yang ibu telah kirim ke kalian. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu sumber daya alam. Nah, menurut kalian
Sumber daya alam itu apa? Untuk menjawab itu semua, mari kita baca teks tempat hidup tanaman hijau. Nah, di situ kalian bakal mengerti tentang pengertian sumber daya alam. Mari kita baca dulu anak-anak. Ya, sudah dibaca. Nah, apa menurut kalian? Coba komen di bawah. Sumber daya alam itu apa sih? Nah, selanjutnya Ibu akan jelaskan ya. Sumber daya alam adalah semua bahan yang dapat ditemukan oleh manusia dalam alam dan bisa dimanfaatkan untuk keberlangsungan hidupnya. Jadi, sumber daya alam itu merupakan bahan-bahan yang bisa ditemukan oleh manusia di alam. Semisal di alam itu, di alam luas ya, kayak tumbuhan hijau, makhluk hidup, itu sumber daya alam. Selanjutnya nih, ada quotes, ada kata-kata, yaitu setiap tanaman yang kita konsumsi harus dijaga kelestariannya. Kenapa? Begitu juga dengan tanah yang ditanamnya. Tanaman dan tanah adalah sumber daya alam yang harus kita jaga keberadaannya. Penggunaan yang berlebih akan merugikan kita. Jadi, kita sebagai konsumen sumber daya alam itu harus memanfaatkan sumber daya alam itu jangan berlebihan. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya ada pertanyaan nih, mungkin kalian bisa jawab. Coba komunikasikan kepada orang tua kalian. Oke? Mengapa menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam itu penting? Coba kalian tanya sama orang tua kalian, mengapa sih menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam itu penting? Selanjutnya kita nyimak video dulu berkaitan tentang pentingnya menjaga keseimbangan sumber daya alam. Pelestarian sumber daya alam bertujuan agar sumber daya alam tidak cepat habis dan keseimbangannya tetap terjaga. Berikut ini adalah upaya-upaya menjaga kelestarian berbagai jenis sumber daya alam. Hewan merupakan salah satu dari sumber daya alam. Pastinya kita harus menjaga kelestariannya dengan cara mendirikan suaka marga satwa untuk melindungi hewan-hewan langka, mencegah adanya perburuan dan penangkapan hewan secara liar, memanfaatkan hewan sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan, membuat penangkaran hewan. Tumbuhan, kita juga harus menjaga kelestarian tumbuhan teman agar tidak mengalami kepunahan dan keseimbangannya tetap terjaga dengan cara mendirikan cagar alam untuk melindungi tumbuhan-tumbuhan langka, mengganti tumbuhan yang sudah tidak produktif dengan tumbuhan muda yang baru, memanfaatkan tumbuhan sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan, membudidayakan berbagai macam jenis tumbuhan. Tanah, walaupun kita sangat mudah menemui tanah, namun kita tetap harus menjaga kelestariannya teman, dengan cara tidak mencemari tanah dengan sampah dan zat kimia berbahaya, melakukan pemupukan tanah secukupnya secara teratur, melakukan rotasi tanaman. Air merupakan sumber daya alam yang sangat berperan penting dalam kehidupan sehari-hari teman. Maka dari itu, kita harus melestarikannya dengan cara tidak menutup semua permukaan tanah dengan aspal agar air dapat meresap ke dalam tanah, tidak mencemari wilayah perairan dengan sampah dan zat kimia berbahaya, membuat waduk untuk menampung aliran air sungai. Udara termasuk sumber daya alam loh, dan pastinya kita harus menjaga dan melestarikannya dengan cara
mengurangi dan menghindari penggunaan gas-gas kimia berbahaya seperti freon, melakukan penyaringan asap pabrik sebelum dilepas ke udara, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Bahan tambang merupakan sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui, teman. Kita harus lebih bijak dalam menggunakannya dan wajib menjaga serta melestarikannya dengan cara membatasi penggunaan bahan tambang seperti logam dan minyak bumi, mendaur ulang bahan tambang yang sudah tidak dipakai, menggunakan bahan alternatif. Nah, ayo kita lebih bijak dalam memanfaatkannya dan melestarikan sumber daya alam agar tidak cepat habis dan keseimbangannya tetap terjaga, teman. Nah, selanjutnya nih, macam-macam sumber daya alam itu ada 3 ya teman-teman. Berdasarkan sifatnya, berdasarkan jenisnya, dan berdasarkan pembentukannya. Silahkan kalian tulis dalam LKPD contoh-contoh sumber daya alam berdasarkan sifatnya, jenisnya, dan pembentukannya. Silahkan dikirim kepada ibu guru. Nah, kan udah tuh kalian tahu apa aja sih, apa tadi pengertian sumber daya alam, apa tadi manfaat melestarikan sumber daya alam, macam-macam sumber daya alam. Selanjutnya kita akan belajar tentang apa saja sumber daya alam dan contoh kegiatan untuk menjaganya. Menurut kalian apa? Coba kalian komunikasikan dalam bentuk video kepada ibu dan kirim kepada ibu, oke? Apa saja? Kita akan melaksanakan tugas yaitu menjaga sumber daya alam. Jadi kan kalian udah nyontohkan nih. Nah, kalian bikin video tentang pelestarian sumber daya alam dengan cara menyirami tanaman di sekitar kalian yang ada di rumah kalian. Coba kalian rawat tumbuhan hijau yang ada di sekitar kalian dengan contoh kegiatan rawat aku. Nah, silahkan dengan itu kalian bisa melestarikan lingkungan. Selain itu, selain menyirami tanaman, kalian juga bisa membersihkan lingkungan sekitar rumah kalian nih. Itu juga sudah termasuk contoh untuk melestarikan sumber daya alam. Baik anak-anak, jadi Bapak harap setelah kalian mempelajari materi pada hari ini, kalian bisa memahami dan menerapkan apa yang kalian dapat pada materi pembelajaran hari ini. Sekarang Bapak akan menguji kemampuan kalian dengan memberi tugas. Tugas sudah Bapak share di grup WhatsApp, dikerjakan sendiri, tidak boleh contekan sama temannya, dan dikumpulkan minggu depan. Kemudian, apa saja yang telah dipelajari pada kegiatan hari ini? Jadi anak-anak, kita pada hari ini belajar tentang sumber daya alam yang ada di bumi. Macam-macam sumber daya alam yang ada di bumi adalah terdapat 2 komponen sumber daya alam, yaitu komponen sumber daya alam biotik dan abiotik. Sumber daya alam biotik ialah sumber daya alam mikro atau makro, yaitu yang hidup anak-anak, seperti tumbuhan, manusia, maupun hewan-hewanan. Sedangkan sumber daya alam abiotik ialah kebalikannya dari sumber daya alam biotik anak-anak, yaitu sumber daya alam yang kekayaannya itu benda mati, misalnya minyak, emas, batu bara, dan sebagainya, dan itu semua tidak dapat diperbarui. Selanjutnya, apa saja upaya untuk melestarikan sumber daya alam anak-anak? Yaitu seperti upaya membersihkan lingkungan ataupun menjaga penanaman kembali hutan yang gundul dan melakukan teras iring di pertanian daerah pegunungan. Apa saja yang dapat mencemari lingkungan anak-anak? Yang dapat mencemari lingkungan ialah seperti pembuangan limbah pabrik yang tanpa
ada penyaringan atau pengolahan terlebih dahulu untuk meminimalisir pembuangan tersebut. Dan yang kedua, asap pabrik yang terlalu berlebihan yang dapat mencemari udara. Yang ketiga, pembuangan inseksida yang secara berlebihan. Yang keempat, pembuangan air deterjen yang tidak ramah lingkungan secara langsung ke tanah. Kalian jangan lupa ya anak-anak, untuk minggu depan kalian ada tugas dan kalian harus belajar untuk mempelajari materi minggu depan, yaitu tentang potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Nanti setelah kegiatan pembelajaran pada hari ini selesai, kalian harus membersihkan kelas terlebih dahulu agar kelas bersih dan nyaman untuk pembelajaran esok hari. Anak-anak, sebelum mengakhiri pada pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing ya, agar pembelajaran pada hari ini kita dapat memetik ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Bapak akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.